Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 1 Pendahuluan Sin Fasyang Sutra Teratai episode 11 Demi menuntun semua makhluk bolak-balik ke dunia saha. Buddha Sakyamuni datang ke dunia demi satu tujuan utama, tidak lain adalah untuk membuka dan menunjukkan para makhluk agar memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Tetapi, pengetahuan dan pandangan para makhluk mempunyai kapasitas yang berbeda antara tajam dan tumpul. Bagi yang memiliki kapasitas tajam, dengan cepat bisa tercerahkan seketika. Jika memiliki kapasitas tumpul, harus mendengarnya lagi dan lagi. Untuk jangka waktu yang tidak diketahui, barulah mereka dapat memahaminya. Kita juga pernah mengatakan, hanya demi 5 biksu saja, Buddha harus 3 kali memutar roda Dharma dari 4 kebenaran mulia. Apalagi kita para makhluk yang sangat banyak jumlahnya. Tentu saja harus disesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Buddha telah membangkitkan ikrar ini dari masa tanpa awal, selalu membangkitkan ikrar seperti ini, yaitu membimbing semua makhluk. Para makhluk yang berjumlah sangat banyak, akar kapasitasnya tidak sama, jadi harus menggunakan kesabaran. Oleh karena itu, dia menggunakan 5 periode pengajaran untuk disesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Mereka yang memiliki kapasitas lebih tajam, dengan satu kalimat atau satu prinsip kebenaran, dia sudah dapat memahami 10 hal. Ada orang yang dapat menyerapnya dengan sangat cepat, seperti kondisi avatamsaka, yaitu tubuh Dharma, Dhammakaya, dari makhluk agung Mahasatwa. Orang yang memiliki kapasitas sangat unggul baru dapat menerima. Yang lain tidak dapat menerimanya, sehingga Buddha harus memberikan ajaran sementara, yaitu berdasarkan agama. Setelah melewati agama, setelah melalui 12 tahun, orang-orang terhadap Buddha Dharma sudah mulai membangun kepercayaan diri. Maka dimulai dari Vaipulya selama 8 tahun, ingin memberitahu semua orang lebih lanjut. Setiap orang memiliki sifat kebudaan. Kurun waktu 8 tahun. Perlahan-lahan semua orang dapat merasakan Buddha berkata, jika kita bersedia, serius, dan bekerja keras, sama juga dapat mencapai kebudaan. Akan tetapi, masih belum memiliki keyakinan terhadap diri sendiri. Maka, setelah melewati 8 tahun, mulai membabarkan Prajna Paramita, karena mulai yakin akan sifat kebudaan, dan mulai mengetahui dapat mencapai kebudaan. Akan tetapi, Buddha lebih lanjut lagi. Jangan terikat atau terobsesi pada keberadaan. Mulai meninggalkan pintu prajna. Prajna yaitu membahas tentang kekosongan, yaitu dikatakan bahwa setiap orang memiliki sebuah jalan kebijaksanaan yang terang. Setiap orang dari kita sudah memilikinya. Pada dasarnya, benar-benar jernih, murni, tanpa celah dan noda, tidak tercemar. Jika memang tidak tercemar, segala sesuatu terang dan jelas, yaitu kekosongan. Kekosongan ini saat didengarkan bersama bagi mereka yang memiliki akar batin tinggi, mereka akan segera memahami. Ya, benar, setiap insan sejatinya memiliki hakikat kebudaan dan kebijaksanaan yang murni dalam dirinya. Namun saat kita sampai pada tingkatan yang paling akhir, kita harus benar-benar melepas segala keterikatan
dan hambatan batin. Ketika telah mencapai tingkat nirwana, yaitu tanah suci para Buddha penuh cahaya, mereka yang termasuk dalam kelompok akar batin tertinggi, seperti para bodhisattva dalam pertemuan agung Avatamsaka, telah memahami hal ini secara mendalam dan tuntas. Mereka adalah bodhisattva Dharmakaya yang telah melatih diri tanpa awal dan telah mencapai keberhasilan. Maka kondisi batin yang jauh dari segala ketidaktahuan ini sejak lama telah mereka lampaui. Namun, bagi mereka yang tergolong akar batin sedang dan kecil, meski telah melewati ajaran dalam agama dan juga ajaran dalam masa Vaipulya, ketika tiba pada ajaran Prajnaparamita, mereka mulai menyadari bahwa semua adalah kosong. Tapi, pemahaman ini masih ada perbedaan. Namun demikian, semua orang sudah mulai perlahan-lahan memahami. Lalu, setelah menyadari kekosongan ini, bagaimana selanjutnya? Meski sudah memiliki keyakinan, harus bagaimana lagi? Masih ada keberadaan menakjubkan. Jadi, ada keberadaan menakjubkan di dalam kekosongan. Bila kita semua percaya, tidak perhitungan, tidak suka memperhitungkan dengan orang lain, maka tidak akan ada perselisihan. Dengan begitu, kita bisa melepaskan khayalan. Saya sudah tidak mau memperhitungkan dengan Anda. Lalu, apalagi yang perlu saya pikirkan? Bagaimanapun tidak masalah. Hati yang tidak suka perhitungan, tidak ada hati yang penuh kerisauan, tidak ada hati yang melekat pada untung rugi. Namun, ketika hati itu sudah benar-benar bersih dari semua itu, lalu kemana arahnya? Itulah arah menuju kebudaan. Arah menjadi Buddha adalah agar kita bisa menembus dan melihat terang semua urusan duniawi. Ketika kondisi yang samar itu tersingkap, di depan ada jalan yang benar, jalan pencerahan yang besar dan lurus, begitu jelas dan terang, mengarahkan kita untuk berjalan di jalan itu. Itulah jalan Bodhisattva. Karena itu, sejak awal Buddha ingin mengajarkan sutra teratai. Inilah tujuan utama Buddha datang ke dunia. Sesungguhnya, ketika Buddha Sakyamuni datang ke dunia, beliau menggunakan teladan hidupnya untuk mendidik kita. Beliau lahir sama seperti manusia, tumbuh besar di dunia ini, juga mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Bentuk kehidupan beliau sama dengan manusia, hanya saja pemikirannya berbeda. Pemikiran makhluk awam, jika hari ini ada arak, maka hari ini adalah hari untuk mabuk-mabukan. Kesenangan hari ini dinikmati hari ini juga. Tidak akan berpikir hingga dunia ini memiliki begitu banyak permasalahan yang rumit. Tidak akan memikirkannya, walaupun kondisi dari luar yang terlihat yakni lahir, tua, sakit, dan mati, ataupun musim semi, musim panas, gugur, dan musim dingin, pergantian 4 musim, dan lain-lain. Semua orang melewati hari-harinya seperti ini. Tidak ada orang yang mau membangkitkan batinnya. Pangeran Siddhartha pada waktu itu, dia terbangkitkan hatinya. Dia akan berpikir, semestinya harus terbebaskan dari istana, barulah bisa sepenuh hati fokus untuk mencari jalan kebenaran ini. Harus bagaimana agar bisa menemukan kebenaran sejati dari hidup manusia di dunia ini. Lalu, dia meninggalkan kehidupan duniawi seperti ini. Jadi, sepanjang jalan yang dilalui ini sangatlah menderita. Apakah hingga 2000 lebih tahun yang lalu, Pangeran Siddhartha itu melatih diri, barulah mencapai kebudaan? Bukan. Waktu Buddha Sakyamuni dari mencapai jalan kebudaan,
telah berkalpa-kalpa yang tidak terbayangkan sebelumnya, telah melalui waktu yang sangat-sangat lama. Tidak bisa untuk menggunakan angka hitungan untuk menghitungnya. Berapa koti, berapa puluh ribu, tidak mampu untuk dikatakan berapa lama yang lalu. Jadi, dikatakan asam kheya kalpa tak terhingga. Tidak terbayangkan. Bukan kita makhluk awam menggunakan hitungan angka. Bisa diungkapkan adalah asam kheya kalpa yang tidak terbayangkan. Kalpa juga pernah kita bahas. Waktu tidak dapat dihitung, namun dapat menggunakan perumpamaan melewati 100 tahun, dimulai dari panjang usia manusia berumur 10 tahun. Setelah melewati 100 tahun, maka akan ditambah 1 tahun. Demikian tanpa henti melewati 100 tahun, tambah 1 tahun, bertambah terus sampai usia manusia mencapai 84.000 tahun. Coba kalian pikirkan, diakumulasikan waktunya berapa panjang. Apakah ketika sudah berumur 84.000 usia manusia ini akan berhenti? Apakah dengan demikian disebut sebagai satu kalpa? Ini hanyalah satu penambahan usia, namun masih ada kalpa pengurangan usia. Pada usia 84.000 tahun, setelah melewati 100 tahun, akan kurang 1 tahun. Melewati 100 tahun, kurang lagi 1 tahun. Demikian tanpa henti, terus berkurang dan berkurang. Berkurang sampai usia manusia 10 tahun. Demikian dinamakan sebagai satu kalpa penambahan dan pengurangan usia. Sebenarnya ini berapa lama? Terutama diceritakan lagi. Asam kheya kalpa yang tidak terbayangkan tentu saja sangatlah lama. Sebenarnya ini hanyalah ingin kita memahami, membuat kita mengetahui bahwa sifat hakiki kebudaan adalah bawaan lahir. Seharusnya Buddha telah mencapai kebudaan selama kalpa yang tidak terhitung lamanya. Membina diri. Beliau harus membina diri dan melewati proses seperti ini. Mengapa ia mau mencapai pencerahan sempurna? Karena para makhluk, jadi ia menggunakan tubuh ini untuk mencapai pencerahan sempurna. Saya sering bertanya, untuk siapa Buddha melatih diri? Sekilas, kelihatannya ia hanya melatih diri untuk dirinya sendiri. Kita juga bisa merenungkan pertanyaan ini sendiri. Mengapa ada lahir, tua, sakit, dan mati? Mengapa ada musim semi, musim panas, musim kemarau, dan musim dingin? Mengapa ada 4 kasta? Yang miskin mempunyai hidup yang sulit melalui lahir, tua, sakit, mati, dan perpisahan. Apa alasan untuk semua penderitaan ini? Jadi, Buddha mau mengatasi masalah-masalah kontradiksi ini untuk para makhluk yang sangat menderita di 4 kasta. Bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah dari lahir, tua, sakit, dan mati? Penderitaan para makhluk yang berpisah karena kematian atau terpisah dari orang yang dicintai saat Buddha masih seorang pangeran. Beliau tidak hidup demi dirinya sendiri. Ia melatih diri demi para makhluk dan menjadi Buddha demi mereka. Semenjak Buddha Sakyamuni benar-benar merealisasikan jalan kebudaan, sudah pun melewati asam kheya kalpa tak terhingga. Demi menuntun semua makhluk, tidak pernah beristirahat, berulang kali menunjukkan kelahiran dan kematian. Jadi, beliau datang ke dunia ini tanpa benar-benar beristirahat,
bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi sejak kalpa-kalpa tak terhitung sebelumnya. Beliau senantiasa bertekad untuk tetap berada di dalam 6 alam kehidupan. Kali ini, beliau datang ke alam manusia sebagai Pangeran Siddhartha. Meskipun terlahir sebagai seorang pangeran, beliau tetap demikian, mencari sebuah jalan menuju pencerahan demi semua makhluk. Sesungguhnya, beliau telah mencapai pencerahan, namun beliau memberi teladan melalui diri sendiri untuk memperlihatkan kepada semua orang untuk membina diri dalam membina diri ketika seseorang meninggalkan keluarga dan memutuskan ikatan kasih. Maka, secara alami, ia akan memahami prinsip kebenaran ini. Ia akan bebas dari keterikatan terhadap keluarga. Ketika kita tidak ada lagi beban keterikatan keluarga, maka tidak ada lagi penderitaan karena perpisahan, baik perpisahan dalam hidup maupun perpisahan oleh kematian. Dengan melepaskan ikatan keluarga dan memilih jalan sebagai seorang biksu, kita akan bebas dari belenggu keterikatan terhadap keluarga, sehingga dapat sepenuh hati untuk memahami jalan menuju terbebas dari lingkaran hidup dan mati. Oleh karena itu, dalam 4 kebenaran mulia dan 12 sebab akibat, Buddha telah menjelaskannya kepada kita dengan sangat jelas. Kita harus terlebih dahulu memahami akan penderitaan dukkha dalam kehidupan manusia, sebab penderitaan samudaya, lenyapnya penderitaan nirodha, jalan menuju lenyapnya penderitaan marga. Kita harus mempraktikkan jalan tersebut dan kita juga harus mengerti dengan merenungkan bahwa tubuh ini tidak bersih, merenungkan bahwa perasaan membawa derita, merenungkan bahwa pikiran tidak kekal, dan merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti. Semua ini dapat kita hayati secara mendalam. Kemudian kita dapat memahami bagaimana kehidupan ini berawal, dan itu adalah berasal dari hukum 12 sebab akibat. 12 sebab musabab nidana. Kebodohan batin, avidya, bentuk-bentuk karma, sankara, kesadaran, vijnana, batin jasmani, nama rupa, 6 landasan indria, sadayatana, sentuhan, aparsa, perasaan, vedana, nafsu keinginan, trishna, kemelekatan atau ikatan, upadana, proses penjelmaan, bhava, kelahiran, jati, usia tua dan kematian, jara marana. Sifat dasar Anda pada dasarnya adalah murni, karena sebersit pikiran bodoh muncul, sehingga kita menumbuhkan 6 tanda kasar, yakni terpikat oleh kondisi dari 6 tanda kasar. Maka terdapat noda batin, sehingga dikatakan sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung, akan menumbuhkan 6 tanda kasar. Sehingga kondisi kita ini dikarenakan kondisi eksternal memikat 6 akar indera kita, karena 6 akar indera sehingga menciptakan sangat banyak, maka dikatakan dari 12 sebab musabab nidana menjelaskan kepada kita sehingga kita mampu memahami dengan jelas bagaimana manusia
menanam sebab. Ini merupakan jalan kebenaran dari arah tujuan kita melatih diri. Maka kita harus sangat bersyukur Buddha telah membabarkan kepada kita bahwa setiap makhluk memiliki sifat dasar yang setara dengan Buddha, memberi kita banyak kebijaksanaan untuk diserap. Namun, kebijaksanaan yang telah banyak kita serap, jika kita tidak memanfaatkannya, ini tidak termasuk sebagai tersadarkan. Bukan berarti Anda meninggalkan keluarga serta memutuskan tali kasih duniawi. Anda tidak memiliki rasa khawatir karena keluarga Anda membina diri. Maka Anda jangan memiliki kondisi batin yang melekat. Dengan demikian, apakah dapat mencapai kebudaan? Demikian belum cukup. Kita harus kembali masuk ke tengah orang banyak setelah memahami prinsip kebenaran ini. Batin kita tidak akan tergoda oleh kondisi eksternal. Bahkan ketika kondisi eksternal muncul, kita juga harus memiliki hati yang penuh rasa hormat dan syukur, bersumbangsih dengan cinta kasih yang tanpa pamrih. Pada kehidupan lampau, Buddha Sakyamuni sebagai Bodhisattva Sada Parabhuta, beliau telah mencapai tingkat batin demikian. Tidak peduli kondisi luar bagaimanapun, saya tetap penuh hormat, bersujud, bersyukur karena meyakini bahwa setiap orang pada akhirnya akan mencapai kebudaan. Demikianlah cara Buddha mengajarkan Dharma kepada kita. Dalam Sutra Teratai disebutkan, sejak tak terhitung kalpa yang lampau, dalam proses pelatihan diri, beliau telah menerima ajaran dari tak terhitung banyaknya Buddha. Karena itu telah memahami, batinnya tercerahkan, mampu menyingkirkan pandangan dualistik tentang benar dan salah, tentang aku dan kamu. Semua kemelekatan telah dilepaskan, semua kerisauan tersapu bersih. Maka, apakah sesuatu itu nyata atau ilusi, kosong atau ada? Bagi kita, tidak ada lagi kemelekatan. Beliau berulang kali datang ke dunia, memperlihatkan wujud seorang Buddha. Apakah artinya beliau sudah memasuki nirwana, tinggal diam di tanah kesunyian murni? Tidak. Buddha tetap kembali ke dunia tanpa henti. Beliau tidak pernah beristirahat demi membimbing para makhluk. Kita, sebagai makhluk yang masih diliputi banyak ketidaktahuan, walaupun sepertinya Buddha telah parinirwana, sesungguhnya beliau terus hadir tanpa henti demi membimbing para makhluk. Tidak ada istirahat, berulang kali menunjukkan kelahiran dan kematian. Tiada berhentinya datang ke dunia, tiada berhenti lahir, tua, sakit, dan mati sampai akhir hidup. Setelah akhir dari kehidupan ini, datang lagi awal dari jiwa kehidupan, sehingga datang dan kembali lagi tak terhitungkan banyaknya. Tiada istirahat, berulang kali menunjukkan kelahiran dan kematian, sehingga kita dapat memahami Buddha Sakyamuni mencapai kebudaan. Benar-benar sangatlah lama. Para bodhisattva, para saudara sedharma, setiap orang harus menggunakan hati penuh syukur. Setiap orang, setiap harinya, batin kita harus dibersihkan hingga jernih. Kita hidup pada dunia yang jahat dan keruh. Teratai batin kita sendiri. Sutra teratai yang menakjubkan ini semestinya harus muncul. Bunga teratai muncul dari lumpur dan tak tercemar, yaitu pada perselisihan, pada kerisauan orang dan masalah.
barulah kita dapat membuka sekuntum bunga teratai yang cemerlang. Sehingga semoga setiap orang senantiasa bersungguh hati